Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Yolanda selaku Kepala Sekolah yang terhormat Ibu dan Bapak Guru dari SDN Panungkulan 2 serta Ibu dan Bapak Guru yang terhormat dari SDN Bojongkogan. Sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta semoga syafaatnya sampai pada kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti ajaran-ajarannya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah ada di sini, yang dapat menghadiri acara diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif bersama saya, Evi Sofiani, calon guru penggerak dari UPT SDN Panungkulan 2, Kabupaten Serang. Dalam modul kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu terlebih dahulu membuka acara hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, di sini tentang budaya positif, saya ingin tahu terlebih dahulu apa sih yang terbersih di benak kita ketika kita mendengar tentang budaya positif. Kira-kira apa yang terbersih dalam pikiran Bapak dan Ibu tentang budaya positif? Ada yang mau berpendapat, silahkan. Pembiasaan yang bernilai positif. Oke, bagus Ibu, terima kasih. Pembiasaan yang bernilai positif. Ada lagi? Silahkan. Budaya positif. Ya, pembiasaan yang bernilai positif. Nah, budaya positif itu sebenarnya penting atau tidak diterapkan di lingkungan sekolah? Ya, betul. Budaya positif sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah. Mengapa? Karena budaya positif itu dapat menjadikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan bagi siswa. Karena siswa itu sekarang pada kurikulum Merdeka ini adalah menjadi satu-satunya yang harus dipusatkan. Jadi pembelajaran itu dipusatkan pada siswa. Sehingga segala sesuatunya kita rancang agar dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk menggali potensi-potensi. Baik, adapun konsep-konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari saat ini yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, pendidikan diartikan sebagai proses menuntut kodrat anak untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata kodrat yang dimiliki anak. Nah, kodrat ini terbagi menjadi dua. Ada kodrat kalam dan ada kodrat zaman. Sehingga dalam proses pembelajaran atau proses
Kodrat alam berarti kita harus menyeimbangkan pembelajaran dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar siswa itu sendiri, dengan mengaitkan lingkungan sekitar, sehingga siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih bermakna. Kemudian kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri saat ini kita merupakan zaman penggunaan IT dalam pembelajaran, sehingga siswa pun sedikit demi sedikit harus kita ajak berusaha menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Memang zaman sebelumnya kita dilarang untuk menggunakan HP atau untuk siswa, tapi sekarang zaman telah berubah, zaman telah berkembang, sehingga HP itu atau teknologi sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang kita lakukan itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dengan karakteristik dari siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi menjadi 3 komponen, yaitu ada berdiferensiasi konten, dalam artian adalah masalah atau materinya yang akan dibahas. Kontennya seperti apa? Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Ketika proses pembelajarannya, bagaimana cara kita selaku pendidik agar kita dapat memfasilitasi siswa yang belajar dengan gaya-gaya belajar mereka masing-masing. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita membebaskan produk apa yang dapat dijalankan oleh siswa sesuai dengan minatnya masing-masing. Ketika siswa itu minatnya adalah dengan menggambar, silahkan buat misalkan pengetahuan pemahaman yang mereka dapat melalui poster. Atau senangnya menulis, silahkan anak boleh membuatnya dalam bentuk cerita, sehingga tidak langsung sama rata. Terkadang kita semuanya sama, ya, tetapi sedikit demi sedikit, mudah-mudahan siswa-siswa kita juga dapat mengikuti. Kita laksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu, kita pembelajaran itu sebenarnya berpusat pada guru apa berpusat pada siswa? Oke, silakan Bapak. Berpusat pada siswa. Oke. Ada lagi yang berbeda? Sama semuanya berpusat pada siswa? Sama, alhamdulillah. Semua berarti di sini sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena itu memang tuntutan dari kurikulum Merdeka yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Ini pun mungkin Bapak dan Ibu guru hebat ini telah sering mendengar. Profil pelajar Pancasila ini sering digaung-gaungkan, baik itu dalam acara rapat, baik dalam acara sosialisasi itu sering digaungkan. Apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Yang bagaimana? Nah, ini akan kita bahas. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, kebinekaan global. Dimensi yang ketiga, gotong royong. Dimensi yang keempat, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa,
memiliki akhlak beragama, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan, dan berakhlak kepada negara. Itu yang diharapkan dari dimensi yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu kebinekaan global, diharapkan siswa-siswa kita memiliki atau mengenal, menghargai terhadap kebudayaan yang ada. Karena di Indonesia itu kebudayaan tidak hanya satu, beragam budaya yang ada di Indonesia. Dan kita harus mengajarkan pada siswa bagaimana cara menghargai budaya-budaya yang ada sehingga tidak akan muncul fanatik. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, dimensi gotong royong ini diharapkan siswa memiliki rasa untuk kolaborasi, untuk bekerja sama dengan orang lain, tidak menyendiri. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk berbagi apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa untuk diajarkan berbagi dengan teman-teman. Yang berikutnya adalah masih pada dimensi bergotong royong, yaitu siswa mampu untuk peduli, baik itu peduli terhadap lingkungan, peduli kepada sesama, peduli kepada bangsa dan negara secara global. Kreatif, dimensi kreatif diharapkan siswa mampu membuat sesuatu yang bersifat orisinil, asli, hasil karya pikiran mereka sendiri. Dan dimensi yang berikutnya adalah bernalar kritis, di mana siswa diharapkan mampu mengembangkan gagasan yang sudah ada, berpikir dengan tingkat tinggi, mengembangkan gagasan-gagasan yang ada untuk memperoleh pemahaman yang baru. Yang berikutnya adalah dimensi mandiri. Siswa diharapkan mampu untuk memahami dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Selain itu, siswa juga untuk dapat meregulasi diri. Apa meregulasi diri itu? Nah, meregulasi diri adalah mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai pendidik untuk menerapkan profil pelajar Pancasila ini dalam setiap proses pembelajaran. Tapi apakah semuanya harus dimasukkan dalam setiap proses pembelajaran? Ya, silakan. Adakah Bapak Ibu yang mau berpendapat? Apakah harus semuanya 6-6-nya? Semuanya masuk dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Pak Ade. Menurut Pak Ade, semua profil pelajar Pancasila harus masuk dalam setiap proses pembelajaran. Ada lagi yang berpendapat lain? Silakan Pak Rani. Ya, harusnya memang semuanya harus dimasukkan, tetapi tergantung materinya. Jadi disesuaikan dengan materi, bisa dari sebagian, atau yang penting intinya ada dari profil Pancasila tersebut yang masuk di setiap pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Pak Fahroni dan Pak Ade yang sudah mengemukakan pendapatnya. Ya, benar, bahwa profil pelajar Pancasila ini tidak perlu keseluruhannya dalam satu mata pelajaran semua. Misalkan kita hari ini matematika, dalam matematika semuanya dimasukkan, tidak. Kita bisa memilih beberapa dimensi yang memang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, dan yang akan tujuan kita yang ingin diterapkan pada siswa maunya dimensi apa nih? Yaitu terlebih dahulu berarti ya diterapkan. Nanti untuk pembelajaran yang lainnya ganti lagi dimensinya, misalkan dimensi yang bernalar kritis sama mandiri nih untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi itu bisa ya untuk profil pelajar Pancasila. Baik, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ya, kalau masih semangat. Nah, di sini ada miskonsepsi
Tadi seperti yang sudah diucapkan oleh Bapak Kepala, miskonsepsi yaitu kesalahpahaman tentang pandangan. Ya. Nah, di sini miskonsepsi tentang arti kata kontrol yang nanti akan diluruskan dengan teori kontrol itu sendiri. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita berpendapat ketika kita melakukan sesuatu tindakan kepada murid, murid mengikuti, itu adalah guru bisa mengontrol murid. Padahal itu hanya ilusi. Sebenarnya murid itu memiliki kontrolnya sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kalaupun memang anak itu, murid itu mengikuti apa yang kita arahkan, itu hanya bersifat sementara, hanya dari motivasi eksternal dari luar. Tapi ketika dia sudah menyadari dia tidak menerima tentang tindakan itu, dia akan berubah lagi. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selalu beranggapan bahwa ketika siswa dikuatkan dengan penguatan yang positif, pasti bermanfaat. Kembali lagi, penguatan positif memang bagus diterapkan kepada siswa, tetapi motivasinya keluar dari motivasi ekstrinsik, masih motivasi dari luar, sehingga belum ada motivasi dari dalam diri untuk merubah ke arah yang lebih baik. Sehingga ada kemungkinan juga pada siswa merubah perilakunya setelah dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita selaku seorang guru mengkritik anak dengan rasa bersalah. Nah, kenapa sih kamu begitu? Apa kamu tidak kasihan sama bapak? Apa kamu tidak kasihan sama ibu yang sudah mengajar kamu, yang sudah memberikan waktu untuk kamu? Nah, dari situ anak merasa bersalah. Oh iya, saya sudah menyusahkan orang lain, dari motivasi ekstrinsiknya. Sehingga nanti anak itu akan merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Jadi anak merasa, oh saya ini gagal. Di situ untuk rasa bersalah. Jadi sebenarnya rasa bersalah itu tidak menguatkan, malah terkadang bisa menjerumuskan anak ke dalam perilaku yang tidak sesuai atau perilaku yang menyimpang. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di sini guru selaku orang dewasa yang tentunya lebih dewasa dari siswa. Nah, kita merasa berhak untuk memaksa siswa memenuhi apa yang kita inginkan. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya pemaksaan, apakah baik Bapak Ibu? Tidak. Pemaksaan itu tidak baik. Maka nanti yang timbul ketika kita melaksanakan tindakan kita kepada siswa, siswa bisa menerima. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa di setiap kegiatan siswa itu akan memakai. Terkadang akan berubah kembali. Karena tadi ini termasuk ke dalam motivasi, masih motivasi eksternal, motivasi yang dibangun dari luar, sengaja dibangun. Lalu tentang miskonsepsi. Nah, dari miskonsepsi tersebut sehingga akan melahirkan teori kontrol. Teori kontrol ini mengubah paradigma yang awalnya kita dari stimulus respon. Ketika ada rangsangan, kita akan merespon. Itu adalah stimulus respon. Tetapi kita akan berubah ke teori kontrol. Sebenarnya bagaimana sih teori kontrol yang benar? Anggapan stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita semua sama menurut teori stimulus respon. Padahal dalam teori kontrol, setiap orang realitas atau kebutuhan kita itu berbeda satu dengan yang lain.
tidak sama. Kebutuhan kita itu masing-masing tidak sama. Makanya tidak bisa disamaratakan. Untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Tetapi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, pemikiran yang berbeda, masing-masing kepala memiliki visi yang berbeda. Itu menurut teori kontrol. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin orang lain itu berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita diajarkan untuk toleransi, untuk bisa menghargai orang lain, sehingga tidak berpaku pada diri kita sendiri. Kita juga harus melihat pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, masih dalam stimulus respon, adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita melihat perilaku buruk itu salah saja dipandangnya oleh kita. Padahal kita belum tahu di balik perilaku buruk itu ada alasan apa, tujuan apa. Terkadang kita tidak melihat ke situ. Ketika sudah perilakunya buruk, sudah langsung dijudge bahwa itu perilaku salah. Ya, padahal kita harus tahu alasannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi yang sudah saya sebutkan, ada alasan kenapa anak melakukan seperti itu. Bukan langsung istilahnya melakukan tanpa ada alasan apa-apa. Tidak. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa berpendapat, orang lain hanya bisa mengarahkan, tetapi keputusan ada dalam diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Sekuat apa kita bisa memegang prinsip kita untuk mengontrol diri tadi. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu hampir sama dengan orang lain bisa mengontrol kita. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang bisa mengontrol adalah hanya diri kita sendiri. Dan itu hampir sama dengan pernyataan yang di atasnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak, sudah dibujuk dengan baik, kemudian anaknya tidak mau menuruti, terkadang kita bersifat memaksa. Ayo harus. Bahkan terkadang sampai dengan hukuman. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, ada yang dijewel. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi antara guru dan siswa itu menciptakan suatu pilihan. Jadi ketika ada permasalahan, silakan kolaborasi. Guru dan siswa itu berkolaborasi. Tanyakan mengapa alasannya melakukan tindakan seperti itu. Bagaimana solusinya menurut anak, supaya anak itu berlatih untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pada stimulus respon, model berpikir itu menang kalah. Ketika guru menang, berarti siswa kalah. Itu dalam stimulus respon. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol, stimulus teori kontrol, model berpikir yaitu menang-menang. Gurunya menang, siswa pun menang. Dari mana seperti itu? Kalau guru menang, siswa menang itu karena apa? Karena tadi ada kolaborasi. Dengan ada kolaborasi, siswa dapat mengatakan alasan mereka melakukan tindakan yang menyimpang, dan dengan arahan guru, siswa bisa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan rasa mandiri, dengan rasa
positif. Nah, disiplin. Kira-kira apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada? Banyak. Silakan Pak. Banyak tidak jadi masalah. Salah satunya itu yang biasa. Ayo, ada? Itu Apakah ada yang berpikir tentang hukuman? Adakah yang berpikir tentang pelanggaran? Ada yang berpikir tentang kepatuhan? Ada. Ada ketaatan. Nah, disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar, yang sangat berkaitan dengan disiplin diri. Disiplin diri itu mengontrol diri sendiri supaya menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan potensinya. Nah, nanti disiplin diri itu akan menjadi disiplin positif yang berkaitan dengan disiplin diri yang dapat membuat seseorang untuk menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna untuk mereka. Jadi disiplin diri itu bukan dari faktor eksternal, harus dimunculkan dari dalam diri siswa, dari motivasi internal, dari dalam dirinya. Supaya apa? Supaya memiliki jangka yang panjang. Terus yang dia sadari, dia percayai, sehingga dalam waktu ke waktu disiplinnya akan lebih meningkat, semakin meningkat. Adapun nilai kebajikan universal yaitu kebajikan yang berlaku secara umum tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang lainnya. Menekankan pada keyakinan yang akan memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Nilai kebajikan universal adalah nilai kebaikan yang bersifat umum. Umum dan diterima oleh kita. Oh iya benar. Oh iya, misalkan ketika kita menjalankan kewajiban kita di masa pandemi, kita diwajibkan untuk menggunakan apa? Masker. Apakah kita mengikuti? Ikut. Mengapa kita mengikuti, Pak? Anjuran pemerintah dan melindungi kesehatan. Oke. Anjuran pemerintah dan melindungi kesehatan. Nah, nilai kesehatan itu adalah nilai kebajikan. Kita percaya ketika kita menggunakan itu, kita akan sehat. Maka motivasi dari dalam yang keluar. Walaupun pemerintah nanti tidak mengeluarkan, ketika kita sudah yakin bahwa itu untuk kesehatan, insya Allah motivasi dari dalam kita yang membuat kita memakai masker. Itu contohnya. Ya. Adapun nilai-nilai kebajikan, yaitu ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, keselamatan, kesehatan tadi, dan lain-lain. Ini semua adalah nilai-nilai yang pastinya sudah kita yakini dari dalam diri, walaupun tidak ada penekanan dari luar. Kita pasti yakin akan tanggung jawab. Kita tahu tanggung jawab seperti apa. Kita juga tahu rasa peduli itu seperti apa. Tidak perlu kan istilahnya dikembangkan dari awal, digalinya dari awal, tidak, karena sudah ada. Hanya tinggal penerapannya, kemudian tinggal penyempurnaan. Itu untuk nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan yang diharapkan ada pada diri siswa, itu yang tadi sudah kita bahas, adalah profil pelajar Pancasila. Yang 6 dimensi itu termasuk ke dalam nilai kebajikan yang diharapkan dapat dilaksanakan atau dapat diterapkan oleh seluruh siswa di wilayah Republik Indonesia ini. Tadi dalam teori kontrol kita mendengar bahwa
Suatu tindakan pasti memiliki tujuan. Tindakan itu pasti ada alasan. Nah, dari mana? Dari sini. Ada motivasi perilaku manusia. Kita melakukan tindakan itu atas dasar ada dorongan, ada motivasi. Ya, menurut Dian Gosen, motivasi itu dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kita. Nah, menghindari ketidaknyamanan contohnya seperti apa? Misal begini, ada siswa yang terlambat datang ketika pelaksanaan upacara. Kemudian setelah selesai upacara, siswa itu tidak boleh masuk ke dalam kelas. Dia melaksanakan hukuman yang diberikan oleh gurunya, yaitu keliling lapangan 2 kali bersama. Setelah itu, siswa masuk ke dalam kelas. Minggu berikutnya, siswa itu datang paling awal sebelum upacara dimulai. Sudah datang. Tapi mengapa? Motivasinya karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pernah dia rasakan. Yang pertama itu, minggu sebelumnya dia mendapat hukuman, dia tidak mau lagi dihukum seperti itu. Makanya siswa itu datang lebih pagi. Itu. Ini adalah motivasi yang paling dasar dalam tahapan motivasi ini. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan hal yang baik, melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru misalkan, tetapi mengharapkan imbalan dan penghargaan, bukan dari dalam hati, bukan dari diri sendiri. Nah, ini nanti sifatnya akan bersifat sementara. Saat itu saja, sesaat, ketika ada imbalan yang diberikan, ketika ada penghargaan yang diiming-imingi, baru. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua ini menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, motivasi ini bersifat ekstrinsik. Motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, yang ketiga adalah motivasinya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini berarti motivasinya sudah keluar dari dalam. Diarahkan atau tidak, dipaksa atau tidak, dia akan melakukan tindakan yang menurutnya benar. Siswa akan melakukan tindakan yang dia percaya berdasarkan dari nilai kebajikan yang dipercayai. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam motivasi perilaku manusia. Nah, masih semangat? Ya, kita tepuk semangat dulu biar tidak ngantuk. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang masih semangat mengikuti diseminasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan sekarang itu berbuah kebaikan untuk diri kita semuanya, baik untuk keluarga dan untuk siswa-siswa kita. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu melakukan tindakan karena memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi, kebutuhan yang mereka inginkan yang tidak terpenuhi dari luar. Jadi mereka berusaha memunculkan perilaku untuk memperoleh kebutuhan dasarnya tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Yang
freedom. Yang kelima, kebutuhan penguasaan atau power. Ini adalah 5 kebutuhan dari manusia, 5 kebutuhan dasar manusia yang setiap manusia pasti memiliki. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa, kita harus sesuaikan dengan kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Kita melihat siswa menyimpan perilakunya karena apa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu berkaitan dengan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Terkadang kita menemukan siswa yang mengambil makanan temannya. Pernah Ibu, Bapak, pernah melihat siswa yang main ambil makanan temannya, misalnya tanpa bilang atau minta minum. Ada botol temannya tiba-tiba langsung diminum sama anak. Nah, itu adalah salah satu proses untuk anak memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Makanya kita tidak boleh untuk menjudge anak itu langsung bahwa anak itu bersalah tanpa tadi tahu alasannya. Alasannya apa? Ya ini pemenuhan kebutuhan tadi. Untuk yang kedua, kebutuhan kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu berkaitan dengan diterima, dipedulikan dalam lingkungan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, diterima dalam kelompok. Jadi anak itu terkadang berbuat perilaku menyimpang karena dia ingin diterima, ingin disayangi. Di kelas ada anak yang ribut saja misalkan. Coba kita dekati seperti apa. Terkadang anak itu kalau oleh guru didekati, oleh guru istilahnya disapa, anak akan merasa senang. Anak merasa diterima. Oh iya, walaupun saya bandel, walaupun misalkan saya tidak nurut, tetapi guru itu memperhatikan saya, menerima saya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Itu akan sangat bermanfaat bagi anak. Itu akan memotivasi anak dari intrinsik dari dalam, sehingga dia akan berubah. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ini berkaitan dengan bermain, humor, tertawa. Nah, ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Kita tidak bisa untuk merubah ini. Kebutuhan akan kesenangan semua anak pasti. Sehingga kita selaku guru harus bisa merancang pembelajaran yang bersifat menyenangkan bagi siswa. Apa itu? Misalkan kegiatannya di luar, sehingga siswa bisa sambil tertawa, sambil berlari. Ya. Bapak Ibu pernah menerapkan pembelajaran sambil bermain? Pernah, alhamdulillah. Pasti semuanya pernah melaksanakan pembelajaran sambil bermain. Anak itu merasa bahagia, tidak merasa bosan. Nah, ini juga perlu kita latih, karena tidak semua anak memiliki keinginan yang sama. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan yaitu kebutuhan dasar akan pilihan-pilihan. Anak itu boleh memilih, berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan tadi, mencoba hal baru, dan mengendalikan arah dirinya. Anak itu bisa memilih, ingin memilih apa yang dia lakukan. Tinggal kita selaku pendidik untuk mengarahkan pada anak. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, memimpin, berprestasi, didengar. Penguasaan ini anak ingin merasa dihargai ketika dia memiliki kemampuan tertentu, ketika memiliki prestasi tertentu, ingin adanya pengakuan. Sehingga terkadang anak yang memiliki nilai atau prestasi yang lebih dari yang lain itu akan lebih menonjol. Dalam pembelajaran terkadang anak yang memiliki penguasaan
ditunjuk oleh guru ketika apapun misalkan, ya Nak, siapa yang bisa menjawab misalkan pertanyaan nomor 1 saya Bu. Nah itu tandanya anak sedang melaksanakan atau memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan tentang penguasaan, berprestasi tadi. Kita sering melihat anak ketika kita menanyakan siapa yang bisa atau ketika mendapatkan nilai yang terbaik, itu termasuk ke dalam nilai atau kebutuhan penguasaan. Nah, masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, pegang dagu. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang kita masih bersemangat dan masih fokus. Boleh dilanjut? Boleh. Oke. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Tidak pernah direncanakan. Contoh misalkan, ada murid yang melempar titik pada temannya. Langsung gurunya bilang, sini Nak, silahkan maju ke depan, angkat kakimu 1. Maju anak ke depan, angkat kakinya 1. Apakah anak tahu apa hukuman yang akan diberikan? Tidak. Itu berlaku secara tiba-tiba, tanpa ada rencana terlebih dahulu, sehingga murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan dalam proses hukuman itu. Kemudian murid merasa tidak nyaman. Ketika dihukum, pasti murid itu merasa tidak nyaman. Hatinya pasti akan bagaimana biasanya? Nah, hatinya pasti berontak. Kenapa dia dihukum? Kenapa dia begini? Kenapa begitu? Itu bersifat satu arah. Hanya dari pemberi hukuman itu sifatnya satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik yaitu berkaitan dengan lahiriah, berkaitan dengan jasmaninya. Sedangkan hukuman psikis biasanya hukuman dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata. Kamu ini anak sudah dikasih tahu sama ibu berkali-kali masih seperti itu saja. Bagaimana sih kamu? Nah itu salah satu hukuman. Hukumannya dalam bentuk verbal, psikis. Bukan tubuh yang diberi hukuman, tetapi perasaan kita, pikiran kita, hati kita yang diberi hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Guru dan siswa tahu. Jadi ada kolaborasi. Ketika melakukan kesalahan satu, hukumannya sudah ada. Ketika melakukan kesalahan yang kedua, konsekuensi atau hukumannya sudah ada, konsekuensinya harus melakukan apa. Itu sudah disepakati bersama. Ada perencanaan terlebih dahulu. Nah, sehingga murid itu memang tetap dibuat tidak nyaman. Tetapi apakah murid sudah tahu konsekuensinya? Sudah. Karena awalnya merupakan kolaborasi ketika membuat konsekuensi tadi. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau guru yang melakukan konsekuensi, menerapkan konsekuensi, itu guru akan selalu memonitor, melihat perkembangan muridnya seperti apa. Apakah sudah sesuai atau belum, itu selalu dimonitor. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita berkolaborasi dengan murid, mengajak murid berbicara tentang kesalahan atau penyimpangan yang sudah dia lakukan, untuk mencari tadi menciptakan kondisi murid, untuk menciptakan kondisi yang baik
proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusi itu bukan datang dari guru. Solusi itu datang dari mulut siswa, dari hati siswa. Guru hanya bersifat sebagai apa? Sebagai fasilitator. Bertanya, ayo mengarahkan sampai siswa itu dapat membuat solusi sendiri. Solusi yang disesuaikan dengan keyakinan atau nilai kebajikan universal yang ia percayai. Nah, untuk hukuman ini merupakan identitas gagal. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, identitasnya adalah identitas gagal. Tetapi ketika konsekuensi dan restitusi, identitasnya adalah identitas sukses bagi siswa. Karena apa? Karena di sini ada proses kolaborasi, melatih siswa bertanggung jawab, melatih siswa untuk mandiri. Nah, di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, dalam Police by Reward 1993, wawancara ASDC Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti di sini hukuman dan penghargaan. Berarti kita dapat garis bawahi bahwa penghargaan itu bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, esensi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini jadi untuk penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ada yang ketika diberi penghargaan sudah sampai di situ. Ada yang ketika sudah diberi penghargaan ingin lagi penghargaannya. Tapi hanya bersifat menginginkan suatu penghargaan. Bukan dari motivasi dari dalam ingin belajar sungguh-sungguh, bukan. Dilihatnya hanya penghargaannya saja. Yang kedua, penghargaan bersifat menghukum. Ketika kita memberikan penghargaan, itu bisa bersifat menghukum. Menghukum bagi siapa? Bagi yang lain. Kita memberikan penghargaan kepada 1-2 orang. Yang lain bagaimana? Karena tadi dalam teori kontrol, masih ingat, kita bukan hanya berorientasi pada diri kita, tetapi kita juga melihat pandangan orang lain tentang dunia, sehingga tidak terfokus hanya pada satu orang. Ketika penghargaan itu diberikan pada satu orang, yang lain merasa terhukum. Saya tidak, saya begini, saya begitu. Itu merasa terhukum. Kemudian penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Ketika sudah diberikan penghargaan, terkadang kita merasa puas. Saya sudah mampu, sudah mumpuni, sudah punya penghargaan banyak. Dia merasa puas, sehingga nantinya akan mengurangi ketepatan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan tidak efektif untuk diberikan, karena tadi orientasinya, motivasinya adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Motivasi tingkatan yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, masih bersifat eksternal. Yang berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang guru melaksanakan atau memberikan penghargaan, yang lain terkadang yang melihat merasa iri, merasa kesal. Nanti akhirnya apa? Akan merusak hubungan yang tadinya hubungannya baik, hubungannya erat. Ketika diberikan penghargaan, si itu mah begitu, akan merenggangkan hubungan.
pemberian penghargaan ini. Kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Ketika sudah diberikan penghargaan, tadi kita merasa puas, sehingga kualitas kita pun kita abaikan. Tidak terlalu dipikirkan lagi karena sudah merasa puas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan yang kita miliki, penghargaan yang diberikan oleh orang lain terkadang bisa mematikan kreativitas kita. Kita akan menjadi lebih malas untuk mengasah kreativitas kita. Kemudian penghargaan juga bisa menurunkan motivasi internal, motivasi dari dalamnya turun. Yang ada motivasi eksternal, motivasi dari luar. Tuh, makanya ada kata-kata didukung oleh penghargaan tadi. Maka kita selaku guru harus pintar-pintar dalam memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, apresiasinya tidak perlu dalam bentuk penghargaan. Dalam apresiasi yang lain yang bisa menguatkan siswa supaya lebih baik belajarnya, supaya memiliki motivasi internal. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan yaitu kepercayaan terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Terlepas dari itu semua, itu adalah nilai universal. Tahapan dalam membuat keyakinan kelas yang pertama adalah curah pendapat dengan siswa. Yang kedua, catat semua masukan dari siswa supaya siswa itu merasa dihargai. Yang ketiga, susun keyakinan kelas dari pendapat-pendapat siswa menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif dengan kata jangan, dilarang. Hindari kata-kata itu. Kata-katanya bersifat positif saja. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat yang harus kita hindari. Tetapi kita rubah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu menjadi kalimat yang bernilai positif. Yang keempat, menyepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disusun berdasarkan curahan pendapat tadi, nah itu harus disepakati oleh seluruh siswa. Kalau keyakinan kelas, berarti seluruh siswa yang ada di kelas. Jika keyakinan ini diterapkan di sekolah, berarti seluruh warga sekolah yang menyepakatinya. Nah, yang kelima adalah publikasi keyakinan kelas. Jika sudah dipublikasikan baik dalam bentuk poster atau dalam bentuk tulisan yang lain, publikasikan di tempat yang mudah untuk dilihat oleh semua orang. Tempat yang menjadi sasaran kita nih, siapa yang dituju. Kalau di lingkungan sekolah semua siswa, maka kira-kira di mana tempat yang cocok untuk publikasinya supaya semua siswa bisa melihat, bisa memahami, kemudian bisa menerapkan. Itu yang diharapkan. Nah, di sini ada video tentang membentuk keyakinan kelas. Ya, sepintas ini saya sudah melakukan di kelas untuk pembentukan keyakinan kelas. Alhamdulillah hasilnya, responnya baik dari siswa. Cuma memang ketika kita melaksanakan hal yang baru, itu pasti ada hambatan. Pasti tidak semulus yang kita inginkan, tidak seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses. Disitulah kita terus mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan kelas yang akan kita jalani. Nah, silakan. Hai anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat supaya kelas kita bisa menjadi kelas yang nyaman, aman, menyenangkan kalian dalam proses pembelajaran.
yang kelima adalah manajer. Nah, kira-kira posisi kontrol mana yang pernah Bapak dan Ibu lakukan dari kelima posisi kontrol ini? Nomor 5, manajer. Alhamdulillah. 5-5-nya pernah. Ada lagi? Ada yang pernah nomor 1? Pernah. Penghukum pasti pernah. Tidak apa-apa, karena di sini kita proses untuk berubah ke arah yang lebih baik sedikit-sedikit. Nah, apa perbedaan-perbedaannya? Untuk yang penghukum, cirinya adalah satu, menggunakan hukuman fisik atau verbal, bisa melalui ucapan, bisa juga melalui tindakan. Yang kedua, nada suaranya tinggi. Yang ketiga, bahasa tubuh melotot, bahkan kadang sampai menunjuk-nunjuk. Misal, contoh seperti ini. Kamu ini ya, di kelas. Kenapa kamu ribut saja di dalam kelas? Silahkan kamu maju ke depan. Angkat satu kakimu. Maju anak. Nah, itu sudah masuk ke dalam ciri-ciri penghukum. Kontrolnya sebagai penghukum. Nah, hasilnya apa? Murid akan marah, mendendam, bahkan bisa berbuat agresif. Marah pada kita ketika dihukum dia tidak terima. Tuh. Kemudian untuk pemberi rasa bersalah, cirinya adalah ada suara lembut, bahasa tubuh merapat pada anak. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang membuat orang merasa bersalah. Kenapa sih nak? Kamu kok selalu seperti itu di dalam kelas? Ibu merasa kecewa dengan kamu, dengan tindakan yang kamu lakukan. Apa kamu tidak kasihan pada ibu yang sudah mengajarkan kamu? Nah, itu adalah salah satu contoh. Dengan mengungkapkan kecewa, itu salah satu contoh bahwa kita itu memberi kontrol tentang merasa bersalah pada siswa. Hasilnya murid merasa bersalah, gagal, dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Posisi sebagai teman, cirinya mengontrol murid melalui ajakan atau persuasi. Menggunakan kata, ayolah nak, mari nak, mari kita lakukan bersama, ibu siap membantu. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai teman. Ada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh masih merapat pada murid dengan tersenyum. Hasilnya adalah murid akan merasa senang pada guru, dekat dengan guru. Namun dampak negatifnya murid menjadi ketergantungan pada guru. Terkadang ketika guru lain yang masuk, dia tidak peduli, karena dia hanya tergantung pada satu orang gurunya, yang menjadikan posisi sebagai teman, selalu membantu di saat dia punya masalah. Kemudian posisi pemantau, cirinya adalah berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Setiap kegiatan dikaitkan dengan apa konsekuensinya, apa peraturannya. Kamu sudah tahu ketika terlambat datang ke upacara, konsekuensinya apa? Kan sudah anaknya. Silakan laksanakan sesuai dengan konsekuensi. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kedua, mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang ketiga, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kalau sebagai pemantau, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Murid sadar akan konsekuensinya. Nah, yang terakhir tadi posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal untuk dilaksanakan untuk menciptakan rasa tanggung jawab terhadap siswa. Ciri-cirinya, guru melakukan tindakan bersama murid. Yang kedua, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang ketiga, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Yang keempat, penekanan bukan pada konsekuensi, tetapi pada kolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan.
Hasilnya murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi untuk manajer ini posisi kontrolnya kita menanyakan alasannya, kenapa belum melakukan tindakan seperti itu. Kemudian menanyakan solusinya bagaimana yang terbaik. Tuh. Jadi anak mengungkapkan solusi menurut keyakinannya. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya adalah melempar teman dengan tiket saat pembelajaran. Ini adalah kasusnya. Silakan Bapak Ibu amati masuk ke dalam posisi kontrol yang mana. Kasusnya sama, hanya posisi kontrolnya yang berbeda-beda. Ayolah, jangan begitu. Kasihan kan temanmu jadi sakit. Jika memang ada kesulitan, ibu siap untuk membantumu. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Ada ayolah. Teman. Sebagai teman. Oke, kita lihat. Ya, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Yang berikutnya. Kamu ini selalu saja membuat keributan di kelas. Maju ke depan dan angkat satu kakimu. Kira-kira posisi sebagai apa? Penghukum. Oke, kita lihat. Ya, betul. Sebagai penghukum. Kemudian, tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Bolehkah ibu tahu apa alasanmu melakukan hal itu? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Lakukan untuk memperbaikinya. Ini adalah posisi sebagai manajer. Kebanyakan. Ya, betul. Nah, kemudian ibu sangat kecewa dengan perbuatanmu. Apakah kamu tidak kasihan pada temanmu? Kira-kira posisi sebagai apa? Hah? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kamu pasti tahu apa konsekuensinya ketika kamu melanggar peraturan kelas. Posisi kontrol sebagai apa? Sebagai pemantau. Ya, betul. Nah, dari posisi-posisi kontrol tadi sudah bisa membedakannya Bapak Ibu guru hebat? Bisa, alhamdulillah. Jadi posisi kontrol masing-masing itu mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, ini restitusi tadi telah kita bahas di awal, bahwa restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih bertanggung jawab ketika sudah dilaksanakan restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah tentang restitusi yang mengajarkan mandiri dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan restitusi itu kita diarahkan untuk menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas sesuai dengan teori kontrol, yaitu setiap orang akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan walaupun halnya adalah tindakan yang buruk. Tetapi itu adalah yang bisa hal terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang siswa atau oleh manusia. Pada tahap menstabilkan identitas, kita diharapkan untuk meredam dulu kemarahan siswa. Meredam dengan mengucapkan misalkan tidak apa-apa, manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kata-katanya seperti itu. Atau bisa juga tidak apa-apa, ibu juga pernah melakukan hal yang sama, bukan hanya kamu saja. Nah, jadi itu untuk mengeluarkan yang tadinya anak berada dalam identitas gagal karena melakukan tindakan yang salah, akan beralih ke identitas sukses ketika sudah ada penguatan. Maka yang kedua adalah validasi tindakan
tindakan seperti itu. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Setelah menanyakan alasannya, apakah menurutmu itu sudah benar tindakannya, kita arahkan ke arah sana supaya anak menjawab dengan kemampuannya sendiri. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini berpatokan pada teori kontrol, setiap orang memiliki motivasi internal dari dalam tubuh. Tanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan tadi, kesalahan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Itu adalah contoh dari untuk menanyakan keyakinan. Atau apakah yang kamu yakini, perbuatan itu apakah sesuai dengan apa yang kamu yakini? Itu juga salah satu cara menanyakan untuk keyakinan. Nah, di sini ada bentuk segitiga restitusi di mana langkah-langkah yang menstabilkan identitas itu bisa menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini juga bisa. Ya. Validasi tindakan yang salah tadi. Apa alasanmu melakukan tindakan itu? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian tahap menanyakan keyakinan, apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh, jadi anak yang diarahkan untuk membuat keyakinan sendiri, membuat tanggung jawab dan solusi dari permasalahan. Terakhir ada contoh kasus ya dalam penerapan tadi segitiga restitusi. Silakan disimak. Ya, kenapa tadi dia melempar-lempar kertas? Nanti dia ngobrol sama ibu ya setelah jam istirahat. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduknya. Ya, apa yang sudah kamu lakukan tadi saat pembelajaran? Aku saya bermain-main kertas. Tidak apa-apa. Ini ada tahap menstabilkan identitas. Ini semua orang juga pernah melakukan kesalahan yang sama, tetapi Nia kan sekarang sudah sadar apa yang sudah Nia lakukan itu belum tepat. Sekarang Ibu mau tanya, mengapa Nia tadi melakukan tindakan Jadi masuk pada tahap validasi tindakan yang salah. Islam itu boleh, tidak apa-apa, semua orang pasti seperti itu. Tapi apakah yang kamu lakukan sudah tepat? Tidak boleh, saya tidak boleh bermain jam pelajaran. Karena apakah yang tadi kamu lakukan sudah sesuai dengan Ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Baiklah, sekarang kalau memang begitu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan yang salah tadi, Nak? Saya akan meminta maaf pada teman-teman karena sudah mengganggu dan mengajak teman-teman untuk tertib dalam belajar. Ibu sangat menghargai apa solusi yang sudah kamu berikan. Nah, sekarang kira-kira kapan kamu akan melaksanakannya, Nak? Sekarang Ibu, setelah nanti. Sekarang kamu silakan mulai kembali kepada teman-temanmu. Ingat, melaksanakan dengan bertanggung jawab ya. Nah, dari restitusi ini anak bisa kembali kepada kelompok teman-temannya menjadi karakter yang lebih kuat. Kasus yang kedua, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nanti apabila pulang sekolah ibu sebentar ya, kita ngobrol dulu sebentar.
Maaf Bu, saya membuang sampah sembarangan di kelas. Tidak apa-apa, Afika. Bukan hanya Afika yang melakukan kesalahan seperti tadi. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan Afika. Selalu membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, mengapa Afika melakukan hal tersebut di dalam kelas? Saya malas membuang sampah luar. Tindakan yang salah. Langkah yang Menurut kedua, Afika, apakah tindakan yang tadi telah Afika lakukan itu sudah tepat? Tidak, bukan itu dapat mengotori kelas. Nah, menurut Afika, apakah yang sudah Afika lakukan itu sesuai dengan keyakinan kita yang telah disepakati? Tidak, Bu, karena keyakinan kelas mengajarkan saya untuk membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, sekarang kira-kira apa yang akan Afika lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Afika lakukan? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan. Baiklah, Ibu sangat menghargai solusi yang sudah kami berikan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kira-kira Afika akan melakukan kebaikan itu kapan, Nak? Besok Bu, saat masuk kelas. Sekarang Afika boleh pulang dan jangan lupa besok laksanakan apa yang Afika rencanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang tidak dihukum Bu Guru. Dengan adanya restitusi, saya bisa belajar tentang jawab. Saya diajarkan untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang saya buat sehingga saya merasa dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi untuk penerapan dari segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas itu salah satu contohnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, berbagi pemahaman yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini. Terima kasih. Mari kita tingkatkan kolaborasi dalam menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Dengan posisi-posisi kontrol yang tadi sudah kita pelajari, di mana posisi manajer adalah posisi yang paling ideal yang dapat kita lakukan untuk melatih anak memiliki rasa tanggung jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas 4. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting untuk melatih disiplin dan tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Wafi Kumairo. Menurut saya keyakinan kelas bisa membuat kelas menjadi nyaman dan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.